Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rokibah dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari, yang pastinya barang-barangnya bisa ditemukan di rumah. Sebelum itu, mari kita dengar penjelasan tentang koloid, ciri-ciri koloid, dan jenis-jenis koloid. Apa itu koloid? Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid tergolong sistem dua fase. Yang pertama ada fase terdispersi dan yang kedua ada medium dispersi. Fase terdispersi atau terlarut adalah zat yang didispersikan, bersifat diskontinu atau terputus-putus. Sedangkan medium dispersi atau pelarut adalah zat yang menjadi medium untuk dispersi, bersifat kontinu atau berkelanjutan. Koloid tergolong campuran heterogen walau tampak homogen secara makroskopis, karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis. Ciri-ciri sistem koloid. Yang pertama itu dispersi koloid, dan yang kedua itu sifat campuran homogen secara makroskopis, namun heterogen secara mikroskopis. Yang ketiga dimensi partikel antara 1 hingga 100 nanometer. Yang keempat sistem dua fase dan relatif stabil. Yang terakhir, tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Nah, contohnya ini kita akan bahas hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan menyebutkan beberapa contohnya terlebih dahulu. Contohnya itu ada tinta, cat, darah, sabun, asap, jeli, susu, santan, awan, kabut, busa, krim kocok, sitoplasma, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis koloid. Yang pertama, berdasarkan fase terdispersinya. Koloid terdiri dari sol, emulsi, buih. Sol masa terdispersinya padat, emulsi fase terdispersinya cair, sedangkan buih fase terdispersinya adalah gas. Yang kedua, koloid secara umum. Koloid secara umum dibagi menjadi 5, aerosol, sol, gel, emulsi, dan buih. Yang pertama, aerosol. Aerosol adalah sebutan untuk koloid yang medium pendispersinya adalah gas. Aerosol terbentuk karena adanya pendorong, misalnya klorofluorokarbon dan CO2. Contoh dari aerosol adalah asap, awan, kabut, obat nyamuk semprot, parfum, dan cat semprot. Yang kedua, sol. Sol adalah sebutan untuk partikel padat yang terdispersi dalam partikel cair. Contohnya, sol emas, sol belerang, sol kanci, tinta, cat, darah, sabun, deterjen, dan saus. Yang ketiga, gel. Gel adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel padat. Gel disebut juga koloid setengah kaku karena sifat cair namun agak padat. Contoh dari gel adalah jeli, agar-agar, gelatin, mutiara, dan lain-lain. Yang keempat, emulsi. Emulsi adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Emulsi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena adanya emulgator atau pengemulsi yang menstabilkan campuran. Contoh dari pengemulsi yang pertama ada sabun membuat minyak dan air bercampur. Yang kedua, kasein mengemulsikan susu. Dan yang ketiga, kuning telur mengemulsikan mayones. Nah, sebelum itu, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, emulsi minyak dalam air. Yang kedua, emulsi air dalam minyak. Dan yang terakhir adalah buih. Buih adalah sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam partikel cair. Buih terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih terbentuk dari zat cair yang mengandung pembuih yang dialiri gas. Contoh dari buih adalah buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Nah, sebelum dimulai, yuk intip alat dan bahannya. Parfum merupakan emulsi gas karena fase terdispersinya adalah cair dan medium pendispersinya merupakan gas berbentuk udara. Campuran kopi dan air merupakan sol cair karena fase terdispersinya padat yaitu bubuk kopi dan medium pendispersinya cair yaitu air.
Susu dicampur air merupakan emulsi cair karena fase terdispersinya cair yaitu susu kental manis, sedangkan medium pendispersinya cair yaitu air. Ketika kertas dibakar dengan korek akan menghasilkan asap. Asap tersebut merupakan aerosol karena fase terdispersinya padat yaitu kertas, sedangkan medium pendispersinya adalah gas yaitu gas yang dihasilkan dari korek tersebut. Dan yang terakhir adalah sabun cuci piring yang ditiup dengan sedotan yang menghasilkan gelembung. Gelembung tersebut merupakan buih karena fase terdispersinya gas yaitu udara dan medium pendispersinya cair yaitu sabun. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon maaf jika ada kesalahan.